Majapahit hampir runtuh, bukan karena perang, tapi karena ketakutan yang tumbuh di dalam istana. Satu raja mati, intrik belum mati, sampai seorang perempuan naik tahta dan memutus rantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Kingdom, tempat sejarah tidak sekadar diceritakan, tapi dibedah hingga ke akarnya. Kalau kamu suka kisah politik, intrik kekuasaan, dan tokoh besar Nusantara, pastikan kamu subscribe, karena episode ini adalah fondasi lahirnya Sumpah Palapa. Majapahit tidak runtuh pada hari Raja Jayanegara terbunuh. Kerajaan itu sudah lama melemah jauh sebelum darah mengalir di istana. Kematian sang raja hanyalah tanda terakhir dari sebuah sistem yang kelelahan. Istana yang terlalu lama hidup dalam ketakutan, kecurigaan, dan intrik yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam sejarah, jarang sebuah negara besar hancur oleh satu peristiwa tunggal. Biasanya, kehancuran datang perlahan, nyaris tak terdengar, seperti bangunan megah yang keropos dari dalam sebelum akhirnya roboh. Sejak awal pemerintahannya, Jayanegara hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ia naik tahta di usia muda, menggantikan Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dalam situasi politik yang belum sepenuhnya stabil. Sisa-sisa pemberontakan masa lalu masih membekas, para bangsawan senior masih menyimpan ambisi, dan para pejabat tinggi belum sepenuhnya tunduk pada satu pusat kekuasaan. Dari kondisi inilah lahir pemerintahan yang dibangun bukan di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan. Setiap orang dianggap berpotensi menjadi musuh. Setiap bisikan diperlakukan sebagai ancaman. Setiap loyalitas selalu dipertanyakan. Di istana, suasana tidak pernah benar-benar tenang. Pejabat berjalan dengan kehati-hatian berlebihan, kata-kata ditimbang sebelum diucapkan, keputusan sering tertunda karena rasa takut akan tafsir yang keliru. Dalam sistem seperti ini, intrik bukan sekadar perilaku menyimpang, ia menjadi mekanisme bertahan hidup. Mereka yang ingin selamat belajar membaca arah angin, memilih kubu, dan menyembunyikan niat sejati di balik kesetiaan palsu. Negara pun berubah menjadi panggung bisik-bisik, bukan ruang pengambilan keputusan yang tegas. Ketakutan yang terus dipelihara oleh penguasa perlahan berubah menjadi racun. Ia memakan kesetiaan, melemahkan kepercayaan, dan mengikis efektivitas pemerintahan. Para pejabat tidak lagi bertanya apa yang terbaik untuk negara, melainkan apa yang paling aman untuk diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, stabilitas hanya tampak di permukaan. Di baliknya, struktur kekuasaan rapuh dan mudah retak. Majapahit tetap berdiri, tetapi berdiri dengan tubuh yang lelah, pikiran yang curiga, dan jiwa yang terpecah. Intrik di era Jayanegara tidak selalu berupa pemberontakan terbuka. Justru yang paling berbahaya adalah intrik sunyi, adu domba, laporan sepihak, fitnah halus, dan manipulasi informasi. Setiap konflik kecil berpotensi menjadi senjata politik. Setiap kesalahan bisa berujung hukuman berat. Akibatnya, pejabat lebih memilih diam daripada jujur, patuh daripada kreatif, dan aman daripada benar. Negara kehilangan keberanian untuk bergerak maju. Ketika ketakutan menjadi fondasi kekuasaan, negara akan melambat. Kebijakan diambil dengan ragu, respons terhadap ancaman luar menjadi tidak sigap, dan energi elit habis untuk saling mencurigai. Majapahit pada masa ini bukan kerajaan yang lemah secara militer, tetapi lemah secara psikologis. Ia kuat di luar, rapuh di dalam. Dan sejarah menunjukkan, kelemahan semacam ini jauh lebih berbahaya daripada serangan musuh manapun. Akhir pemerintahan Jayanegara datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai konsekuensi. Pembunuhannya menutup satu babak, tetapi tidak otomatis mengakhiri masalah. Intrik yang telah lama tumbuh tidak mati bersama rajanya. Ia masih hidup di dalam struktur istana, di dalam kebiasaan para pejabat, dan di dalam budaya politik yang terbentuk selama bertahun-tahun. Inilah titik paling berbahaya bagi Majapahit. Masa transisi ketika raja telah tiada, tetapi sistem lama masih bercokol. Banyak kerajaan runtuh justru pada momen seperti ini. Kekosongan kekuasaan membuka peluang balas dendam, perebutan pengaruh, dan kekacauan internal. Namun Majapahit berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ia bisa tenggelam lebih dalam ke dalam lingkaran intrik. Di sisi lain, ia memiliki kesempatan langka untuk memutus rantai itu dan membangun ulang fondasi kekuasaan. Semua bergantung pada siapa yang akan naik tahta, dan lebih penting lagi, bagaimana ia memerintah.
Istana Majapahit saat itu ibarat bangunan megah yang kelelahan menopang bebannya sendiri. Pilar-pilar masih berdiri, dinding-dinding masih kokoh, tetapi retakan halus mulai terlihat di mana-mana. Yang dibutuhkan bukan sekadar raja baru, melainkan arah baru. Bukan sekadar legitimasi darah, melainkan keberanian untuk mengubah cara negara dijalankan. Dan tanpa disadari banyak orang, jawaban itu akan datang dari sosok yang selama ini tidak dipandang sebagai ancaman. Seorang perempuan dengan legitimasi kuat dan visi yang tenang. Babak ini adalah akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Majapahit belum jatuh, tetapi ia hampir kehabisan napas. Dan sebelum kerajaan itu bisa bangkit dan melangkah menuju kejayaannya yang terbesar, ia harus terlebih dahulu mengubur satu warisan paling berbahaya, era intrik yang telah terlalu lama menggerogoti istana dari dalam. Kematian Raja Jayanegara meninggalkan ruang kosong yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar tahta tanpa penguasa. Ia meninggalkan sebuah istana yang terbiasa hidup dalam kecurigaan, sebuah elit politik yang terlatih untuk saling mencurigai, dan sebuah sistem kekuasaan yang kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dalam situasi seperti ini, pergantian raja seringkali justru mempercepat kehancuran. Sejarah mencatat, banyak kerajaan runtuh bukan karena penguasa lamanya, melainkan karena penguasa baru gagal membaca warisan racun yang ditinggalkan pendahulunya. Majapahit berdiri di ambang itu. Namun, kali ini sejarah bergerak ke arah yang berbeda. Yang naik tahta bukan figur militer, bukan pula bangsawan ambisius yang ingin membalas dendam atas luka politik masa lalu. Yang muncul ke permukaan adalah Tribhuwana Tunggadewi, putri Raden Wijaya, pewarisah dinasti Rajasa, dan simbol legitimasi yang tidak dapat diperdebatkan. Naiknya Tribhuwana bukan hasil intrik cepat atau kudeta senyap, melainkan konsekuensi logis dari garis darah dan dukungan moral yang sangat kuat dari sosok yang jauh lebih berpengaruh di balik layar, Gayatri Rajapatni. Legitimasi inilah yang menjadi fondasi terpenting di awal pemerintahannya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan kecurigaan, Istana Majapahit membutuhkan satu hal sebelum apapun, kepastian. Kepastian bahwa penguasa yang naik bukan hasil permainan licik, bukan boneka faksi tertentu, dan bukan simbol konflik baru. Tribhuwana memberikan itu. Ia adalah darah Majapahit itu sendiri. Dan di tengah situasi politik yang rapuh, legitimasi semacam ini bernilai lebih besar daripada ribuan prajurit bersenjata. Namun Tribhuwana tidak hanya membawa nama besar. Ia membawa arah. Inilah perbedaan mendasarnya dengan era sebelumnya. Jika Jayanegara memerintah dengan rasa takut akan pengkhianatan, Tribhuwana memerintah dengan kesadaran bahwa negara tidak bisa dibangun di atas ketakutan. Ia memahami bahwa intrik tidak tumbuh karena manusia licik semata, melainkan karena sistem yang memberi ruang bagi bisikan dan kecurigaan. Maka sejak awal, langkah-langkahnya tidak bersifat emosional, melainkan struktural. Gaya kepemimpinannya segera terasa berbeda. Ia tegas, tetapi tidak paranoid. Ia terbuka terhadap laporan, tetapi disiplin dalam keputusan. Ia mendengar banyak suara, namun tidak membiarkan suara-suara itu saling menjatuhkan. Dalam setiap kebijakan awalnya, Tribhuwana seolah mengirim pesan yang jelas ke seluruh istana, era ketakutan telah berakhir, tetapi era ketidakdisiplinan juga tidak akan diberi tempat. Ketegasan tidak lagi diwujudkan dalam hukuman sewenang-wenang, melainkan dalam kejelasan aturan. Bagi para pejabat istana, perubahan ini terasa sekaligus melegakan dan mengancam. Melegakan karena mereka tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang kecurigaan terus-menerus. Mengancam karena sistem baru tidak memberi ruang bagi permainan licik. Mereka yang selama ini hidup dari intrik perlahan kehilangan panggung. Mereka yang terbiasa bersembunyi di balik bisikan mulai terpaksa menunjukkan kinerja nyata. Dan disinilah letak kecerdasan politik Tribhuwana. Ia tidak membersihkan istana dengan darah, tetapi dengan transparansi struktur. Dalam rapat-rapat istana, komando diperjelas. Jalur tanggung jawab ditegaskan. Siapa melapor kepada siapa, siapa mengambil keputusan, dan siapa bertanggung jawab atas kegagalan, semuanya dibuat terang. Intrik tidak diserang secara frontal, tetapi dibiarkan mati karena kehabisan ruang. Ketika aturan jelas dan keputusan konsisten, bisikan kehilangan daya tawarnya. Ketika hasil kerja menjadi ukuran utama, kedekatan pribadi tak lagi menentukan segalanya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada perlawanan diam-diam, ada kebingungan, ada kegelisahan di antara elit lama. Namun Tribhuwana tidak tergoda untuk kembali pada metode lama.
Ia memahami bahwa stabilitas sejati tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kepercayaan yang dibangun perlahan. Kepercayaan bahwa negara ini memiliki arah. Kepercayaan bahwa kerja nyata dihargai. Kepercayaan bahwa kesetiaan tidak lagi diuji melalui sumpah kosong, tetapi melalui tanggung jawab. Di luar istana, rakyat belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Namun di pusat kekuasaan, sesuatu mulai berubah. Keputusan menjadi lebih cepat. Komunikasi antar pejabat menjadi lebih langsung. Konflik internal berkurang bukan karena disembunyikan, melainkan karena diselesaikan melalui mekanisme yang jelas. Majapahit belum kembali jaya, tetapi ia mulai menemukan ritmenya kembali. Dalam konteks inilah, kepemimpinan Tribhuwana menunjukkan maknanya yang lebih dalam. Ia bukan sekadar ratu pengganti. Ia adalah koreksi atas sebuah era. Jika Jaya Negara melambangkan ketakutan yang melumpuhkan, Tribhuwana melambangkan ketenangan yang menguatkan. Ia memahami bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada kemampuan mencurigai semua orang, melainkan pada kemampuan membangun sistem yang tidak membutuhkan kecurigaan terus-menerus. Majapahit, di bawah Tribhuwana, mulai bergerak keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Istana yang lelah perlahan mendapatkan napas baru. Intrik belum sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi menjadi pusat kehidupan politik. Dan tanpa disadari banyak orang pada masa itu, inilah momen krusial yang akan menentukan masa depan Nusantara. Karena sebelum Majapahit dapat menaklukkan dunia di luar dirinya, ia harus terlebih dahulu menaklukkan ketakutan di dalam istananya sendiri. Naiknya Tribhuwana Tunggadewi bukanlah klimaks cerita, melainkan titik balik. Sebuah transisi sunyi dari kekuasaan yang rapuh menuju kekuasaan yang terstruktur. Dari politik bisikan menuju politik keputusan. Dari kerajaan yang bertahan hidup menuju kerajaan yang bersiap untuk melangkah jauh lebih besar. Dan di atas fondasi inilah, sejarah akan segera memanggil orang-orang yang tepat untuk memainkan peran mereka. Perubahan terbesar dalam sebuah negara jarang dimulai dengan suara keras. Ia justru sering lahir dari keputusan-keputusan tenang yang konsisten, diulang hari demi hari, hingga perlahan mengubah kebiasaan lama. Inilah yang terjadi di Majapahit pada awal pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Setelah legitimasi ditegakkan dan arah kepemimpinan diperjelas, tantangan berikutnya jauh lebih berat, memutus rantai intrik yang telah lama menjadi darah kehidupan istana. Intrik bukan sekadar perilaku individu, melainkan kebiasaan kolektif yang tumbuh subur di dalam sistem yang kabur dan penuh ketakutan. Untuk menghancurkannya, yang dibutuhkan bukan kecerdikan licik, melainkan keberanian menata ulang struktur kekuasaan. Tribhuwana memahami satu hal yang sering diabaikan para penguasa. Intrik hidup dari ketidakjelasan. Ia tumbuh di celah komando yang samar, di ruang abu-abu tanggung jawab, dan di antara laporan yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Selama celah-celah itu ada, intrik akan selalu menemukan jalan. Karena itu, langkah pertamanya bukan mencari siapa yang bersalah, melainkan di mana sistem memberi peluang. Ia tidak memulai dengan hukuman, tetapi dengan penataan. Ia tidak mengobarkan pembersihan berdarah, tetapi mengeringkan rawa tempat intrik berkembang. Istana Majapahit mulai ditata ulang secara perlahan namun pasti. Jalur komando diperjelas hingga ke tingkat terendah. Setiap pejabat mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab dan untuk urusan apa. Tidak ada lagi laporan yang bisa dilempar ke banyak arah untuk mencari perlindungan. Keputusan dicatat, tanggung jawab ditetapkan, dan konsekuensi dijelaskan sejak awal. Dalam sistem seperti ini, kesalahan tidak otomatis berarti hukuman mati, tetapi juga tidak bisa disembunyikan di balik kabut politik. Bagi sebagian pejabat lama, perubahan ini terasa menyesakan. Mereka terbiasa hidup dari ketidakpastian, dari kemampuan memainkan dua sisi sekaligus, dari kecakapan membaca bisikan sebelum keputusan diumumkan. Kini, ruang itu menyempit. Ketika segala sesuatu menjadi terang, intrik kehilangan daya tawarnya. Mereka yang selama ini berpengaruh bukan karena kemampuan, melainkan karena jaringan bisikan, mulai terpinggirkan tanpa perlu disingkirkan secara paksa. Mereka tidak dihukum, tetapi tidak lagi relevan. Tribhuwana tidak pernah secara terbuka menyatakan perang terhadap intrik. Ia tidak membentuk pengadilan khusus, tidak mengumumkan daftar musuh, dan tidak menciptakan ketakutan baru. Justru sebaliknya, ia menormalisasi tata kelola. Rapat-rapat istana menjadi lebih singkat dan terarah. Agenda dibatasi pada keputusan nyata, bukan saling tuding. Perdebatan diizinkan,
tetapi harus berbasis tanggung jawab, bukan rumor. Dalam iklim seperti ini, intrik menjadi mahal dan berisiko, sementara kerja nyata menjadi lebih aman dan menguntungkan. Salah satu perubahan paling terasa adalah cara informasi mengalir. Di era sebelumnya, laporan sering dimanipulasi untuk menjatuhkan lawan atau menyenangkan atasan. Kini, laporan harus dapat diverifikasi. Kesaksian tunggal tidak lagi cukup untuk menjatuhkan seseorang. Fakta menjadi mata uang baru dalam politik istana. Hal ini tidak hanya memperlambat intrik, tetapi juga mengubah mentalitas pejabat. Mereka mulai memahami bahwa bertahan hidup di bawah pemerintahan Tribhuwana berarti bekerja, bukan berbisik. Langkah-langkah ini perlahan mengubah atmosfer istana. Ketegangan yang dulu menggantung di udara mulai mereda. Pejabat tidak lagi datang ke rapat dengan rasa takut berlebihan, tetapi dengan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Keputusan yang sebelumnya tertunda karena kecurigaan kini dapat diambil dengan lebih cepat. Majapahit mulai merasakan manfaat konkret dari pemerintahan yang terstruktur. Negara bergerak lagi, bukan karena ancaman, tetapi karena mekanisme. Namun memutus rantai intrik bukanlah proses tanpa risiko. Tribhuwana sadar bahwa setiap perubahan besar akan melahirkan resistensi. Ada pihak-pihak yang diam-diam berharap sistem lama kembali, ada pula yang menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa keterbukaan adalah kelemahan. Tetapi Tribhuwana tidak goyah. Ia memahami bahwa mundur berarti menghidupkan kembali ketakutan lama. Maka konsistensi menjadi senjata utamanya. Aturan ditegakkan tanpa pilih kasih, dan keputusan dijalankan tanpa keraguan. Dalam situasi ini, satu nilai mulai menggantikan intrik sebagai pusat kehidupan politik, kepercayaan fungsional. Bukan kepercayaan personal yang rapuh, melainkan kepercayaan bahwa sistem akan bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa keputusan tidak bergantung pada suasana hati penguasa. Bahwa kerja yang baik akan diakui, dan kesalahan akan ditangani secara proporsional. Kepercayaan semacam ini tidak menciptakan kesetiaan fanatik, tetapi menciptakan stabilitas. Dan stabilitas adalah modal terpenting bagi kerajaan manapun yang ingin bertahan lama. Majapahit belum sepenuhnya bersih dari intrik, karena tidak ada negara yang benar-benar steril dari ambisi manusia. Namun yang berubah adalah posisinya. Intrik tidak lagi menjadi pusat gravitasi politik. Ia menjadi gangguan kecil, bukan penggerak utama. Dan dalam dunia kekuasaan, pergeseran ini sangat menentukan. Negara yang intriknya terkendali adalah negara yang siap memusatkan energi keluar, bukan terus-menerus habis melawan dirinya sendiri. Bab ini menandai momen ketika Majapahit berhenti sekadar bertahan dan mulai menata masa depan. Dengan memutus rantai intrik melalui aturan, Tribhuwana telah melakukan sesuatu yang jarang dicatat secara dramatis dalam sejarah, tetapi dampaknya sangat besar. Ia menciptakan panggung yang stabil, tempat orang-orang dengan kemampuan nyata dapat muncul tanpa harus tenggelam dalam permainan licik. Dan tanpa disadari, istana yang kini lebih tertata itu sedang bersiap menyambut satu nama yang kelak akan mengubah arah Nusantara. Karena ketika intrik dipangkas dan struktur ditegakkan, sejarah selalu mencari figur yang tepat untuk mengisi ruang yang tercipta. Di Majapahit, ruang itu kini terbuka lebar. Dan pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana seorang prajurit dengan rekam jejak, bukan bisikan, mulai melangkah ke tengah panggung kekuasaan. Ketika intrik mulai kehilangan tempatnya dan struktur kekuasaan berdiri lebih tegak, Majapahit memasuki fase yang jarang disadari dalam sejarah, fase seleksi. Negara yang sebelumnya bergerak berdasarkan ketakutan dan bisikan kini harus menentukan satu hal krusial. Siapa yang pantas dipercaya untuk menjalankan mesin kekuasaan yang telah ditata ulang? Pada titik inilah, kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi diuji bukan oleh musuh di luar, melainkan oleh pilihannya sendiri. Karena sistem sebaik apapun akan runtuh jika diisi oleh orang yang salah. Tribhuwana memahami bahwa menata aturan tanpa menata manusia hanya akan melahirkan kebekuan baru. Aturan membutuhkan pelaksana, dan pelaksana membutuhkan legitimasi yang tidak berasal dari kedekatan personal atau permainan istana. Ia membutuhkan figur yang mampu berdiri tegak di bawah cahaya keterbukaan, seseorang yang tidak hidup dari intrik, karena tidak pernah membutuhkannya. Di tengah pencarian itulah, satu nama mulai menguat bukan karena sering disebut, melainkan karena jarang diperdebatkan. Nama itu adalah Gajah Mada. Gajah Mada tidak muncul sebagai tokoh yang tiba-tiba melonjak ke puncak. Ia tidak datang membawa klaim besar atau janji spektakuler. Ia hadir melalui sesuatu yang jauh lebih berbahaya dalam dunia politik,
rekam jejak. Sejak lama, namanya tercatat dalam barisan Bayangkara, pasukan pengawal inti yang menuntut disiplin tinggi, loyalitas nyata, dan kemampuan bertindak cepat di bawah tekanan. Di unit inilah, reputasi tidak dibangun lewat kata-kata, melainkan lewat keputusan yang diambil pada saat-saat genting. Dalam iklim politik lama, figur seperti Gajah Mada sering terpinggirkan. Ia tidak piawai bermain kata, tidak dikenal lihai merangkai aliansi, dan tidak membangun pengaruh melalui bisikan. Namun justru karena itulah ia relevan di era baru. Ketika intrik dipangkas dan struktur ditegakkan, kualitas semacam ini berubah dari kelemahan menjadi keunggulan. Tribhuwana melihat ini dengan jernih. Ia tidak mencari figur yang disukai semua pihak, melainkan figur yang mampu bekerja di bawah aturan yang jelas dan bertanggung jawab atas hasilnya. Pemanggilan Gajah Mada bukanlah pengangkatan instan. Ia didahului oleh pengamatan, evaluasi, dan pembacaan situasi yang cermat. Tribhuwana tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu dengan mengangkat orang karena desakan elit. Ia ingin memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh mereka yang dapat bertahan dalam sistem tanpa perlindungan intrik. Dalam proses ini, Gajah Mada tampil konsisten. Ia tidak bersinar berlebihan, tetapi juga tidak pernah gagal memenuhi tugas. Dalam dunia yang baru saja keluar dari kekacauan, konsistensi semacam ini bernilai sangat tinggi. Di istana, penguatan peran Gajah Mada mulai terasa sebagai pergeseran paradigma. Banyak pejabat menyadari bahwa kedekatan personal dengan pusat kekuasaan tidak lagi menjamin pengaruh. Yang diuji adalah kemampuan menjalankan perintah dengan tepat, mengambil keputusan di lapangan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya tanpa menyalahkan orang lain. Gajah Mada menjadi simbol hidup dari perubahan ini. Ia tidak datang membawa ancaman, tetapi kehadirannya secara perlahan menutup ruang bagi mereka yang terbiasa hidup dari abu-abu. Tribhuwana juga memahami dimensi psikologis dari pengangkatan ini. Dengan mempercayai figur seperti Gajah Mada, ia mengirim pesan yang sangat jelas ke seluruh struktur negara. Era ini menghargai kerja nyata. Pesan ini tidak diucapkan dalam pidato panjang, tetapi dirasakan dalam praktik sehari-hari. Setiap keputusan yang melibatkan Gajah Mada memperkuat keyakinan bahwa meritokrasi bukan sekadar slogan, melainkan mekanisme nyata dalam pemerintahan Majapahit. Namun kepercayaan tidak datang tanpa risiko. Memberi ruang pada figur yang kuat dan berdisiplin selalu membawa potensi ketegangan dengan elit lama. Tribhuwana menyadari ini, tetapi ia juga tahu bahwa menunda pilihan hanya akan menghidupkan kembali intrik. Ia memilih bergerak maju. Dalam setiap interaksi dengan Gajah Mada, terlihat jelas bahwa hubungan mereka bukan hubungan emosional, melainkan hubungan fungsional yang berlandaskan tujuan negara. Tidak ada kultus individu, tidak ada kedekatan simbolik, hanya kejelasan peran. Disinilah Majapahit mulai menemukan keseimbangannya. Di satu sisi, Ratu menjaga stabilitas politik dan legitimasi. Di sisi lain, aparatur seperti Gajah Mada memastikan bahwa keputusan dapat diterjemahkan menjadi tindakan. Pembagian peran ini menciptakan harmoni yang jarang terlihat dalam sejarah kerajaan besar. Negara tidak lagi bergantung pada satu figur tunggal, melainkan pada kerjasama antara visi dan pelaksanaan. Bagi Gajah Mada sendiri, momen ini bukan panggung kejayaan, melainkan awal dari beban yang jauh lebih besar. Ia memasuki lingkaran kekuasaan bukan sebagai pemain intrik, tetapi sebagai alat negara. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap keputusannya membawa dampak politik. Namun justru dalam tekanan inilah karakternya teruji. Ia tetap bekerja dengan pola yang sama, langsung, disiplin, dan berorientasi hasil. Dalam dunia politik yang baru saja dibersihkan dari bisikan, pendekatan ini menjadi jangkar stabilitas. Perlahan, Istana Majapahit mulai terbiasa dengan kehadiran figur seperti Gajah Mada. Keputusan menjadi lebih operasional. Instruksi tidak lagi berhenti di atas kertas. Negara bergerak dari fase penataan menuju fase kesiapan. Banyak yang belum menyadari, tetapi Majapahit sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar stabilitas internal. Pemanggilan orang yang tepat adalah tanda bahwa kerajaan ini bersiap mengarahkan pandangannya keluar. Bab ini bukan tentang kebangkitan satu tokoh semata, melainkan tentang pertemuan antara sistem yang sehat dan manusia yang tepat. Tanpa struktur yang ditata Tribhuwana, Gajah Mada akan tenggelam dalam intrik. Tanpa figur seperti Gajah Mada, struktur yang rapi akan kehilangan daya dorong. Di titik inilah sejarah mulai memperlihatkan polanya. Ketika negara menemukan fondasi dan alatnya,
Pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah ia akan bergerak, melainkan sejauh apa ia akan melangkah. Dan Majapahit, di bawah Tribhuwana Tunggadewi, baru saja memanggil orang yang tepat pada waktu yang tepat. Apa yang akan terjadi setelahnya bukan lagi sekadar urusan istana, melainkan urusan Nusantara. Sejarah sering mengingat momen ketika sebuah janji besar diucapkan, tetapi jarang menoleh pada jalan panjang yang membuat janji itu mungkin. Sumpah Palapa akan dikenang sebagai deklarasi ambisi terbesar Majapahit, namun sebelum kata-kata itu menggema, sebuah panggung harus disiapkan dengan sangat hati-hati. Panggung itu bukan sekadar istana yang megah atau pasukan yang kuat, melainkan negara yang stabil, terstruktur, dan percaya pada dirinya sendiri. Disinilah peran Tribhuwana Tunggadewi mencapai bentuknya yang paling menentukan. Majapahit di bawah Tribhuwana telah melewati fase paling berbahaya dalam hidupnya. Intrik yang dulu menjadi denyut utama politik telah dipinggirkan. Struktur kekuasaan ditegakkan tanpa teror. Orang-orang yang tepat dipanggil bukan karena bisikan, melainkan karena rekam jejak. Stabilitas tercapai bukan sebagai ketenangan palsu, tetapi sebagai keteraturan yang bekerja. Semua ini menciptakan satu kondisi langka dalam sejarah kerajaan, kesiapan kolektif untuk melangkah lebih jauh. Namun kesiapan saja tidak cukup. Ambisi besar membutuhkan legitimasi yang kokoh agar tidak berubah menjadi petualangan sembrono. Tribhuwana memahami bahwa ekspansi tanpa dasar politik yang kuat hanya akan melahirkan perlawanan internal baru. Karena itu, ia tidak terburu-buru mengarahkan Majapahit keluar. Ia memastikan terlebih dahulu bahwa setiap lapisan kekuasaan memahami perannya, bahwa militer bergerak di bawah kendali negara, dan bahwa birokrasi mampu menopang beban yang akan datang. Inilah perbedaan antara penaklukan yang rapuh dan penaklukan yang berumur panjang. Dalam konteks inilah, Gajah Mada semakin menonjol bukan sebagai figur ambisius, melainkan sebagai alat strategis yang tepat. Ia tidak berdiri di depan sebagai simbol kekuasaan, tetapi bekerja di balik layar sebagai penggerak mesin negara. Hubungan antara Tribhuwana dan Gajah Mada mencapai bentuk yang paling efektif. Visi dan pelaksanaan berjalan seiring, tanpa saling menelan. Ratu menjaga arah dan legitimasi, sementara Mahapati memastikan bahwa arah itu dapat ditempuh secara nyata. Majapahit kini tidak lagi sibuk mengamankan dirinya dari dalam. Ia mulai memandang peta Nusantara sebagai ruang strategis, bukan sekadar kumpulan ancaman. Stabilitas memungkinkan perencanaan jangka panjang. Informasi dari wilayah luar dapat dianalisis dengan tenang. Potensi dan risiko dapat ditimbang tanpa tekanan paranoia. Negara yang tenang adalah negara yang mampu melihat jauh ke depan. Penting untuk dipahami bahwa Tribhuwana tidak pernah bermaksud menjadi penakluk Nusantara secara langsung. Ambisinya bukan tercatat sebagai ratu perang, melainkan sebagai pemimpin yang mengubah arah sejarah Majapahit. Ia adalah arsitek, bukan eksekutor. Ia membangun fondasi tempat orang lain dapat berdiri dan melompat lebih jauh. Dalam dunia politik, peran semacam ini seringkali kurang dramatis, tetapi justru paling menentukan. Ketika kondisi internal telah matang, Majapahit berada pada titik di mana satu pernyataan kehendak akan mengubah segalanya. Bukan karena kata-kata itu sendiri memiliki kekuatan magis, tetapi karena negara yang mengucapkannya telah siap menanggung konsekuensinya. Sumpah Palapa tidak akan lahir di era intrik. Ia tidak akan bertahan di era ketakutan. Ia hanya mungkin diucapkan oleh negara yang stabil dan percaya pada kapasitasnya. Disinilah ironi sejarah bekerja. Nama Gajah Mada akan abadi sebagai sosok yang mengucapkan sumpah itu. Tetapi tanpa Tribhuwana Tunggadewi, sumpah tersebut hanya akan menjadi retorika kosong. Tanpa legitimasi yang ia jaga, struktur yang ia bangun, dan stabilitas yang ia rawat, tidak akan ada panggung yang cukup kuat untuk menahan beban ambisi sebesar itu. Tribhuwana mungkin tidak berdiri di garis depan penaklukan, tetapi seluruh penaklukan berdiri di atas keputusannya. Majapahit kini siap melangkah dari kerajaan regional menjadi kekuatan imperium. Bukan karena dorongan emosi sesaat, melainkan karena kesiapan sistemik. Negara ini telah belajar dari masa lalunya yang gelap, mengubur era intrik tanpa nostalgia, dan menggantinya dengan tata kelola yang memungkinkan ambisi besar dijalankan secara disiplin. Inilah momen ketika sejarah berhenti bertanya apakah Majapahit akan bertahan, dan mulai bertanya sejauh apa ia akan meluas. Bab ini menutup satu fase penting dalam perjalanan Majapahit. Era Tribhuwana Tunggadewi bukanlah era ekspansi terbesar, tetapi era yang membuat ekspansi itu mungkin.
Ia adalah jembatan antara kerajaan yang selamat dari kehancuran dan imperium yang siap mengguncang Nusantara. Dalam keheningan stabilitas yang ia bangun, sebuah sumpah besar menunggu untuk diucapkan. Dan ketika itu terjadi, dunia di seberang laut tidak akan pernah sama. Tribhuwana Tunggadewi mungkin tidak dikenal sebagai penakluk, tetapi sejarah yang jujur akan mengenalnya sebagai ratu yang mengubur era intrik dan membuka jalan bagi salah satu ambisi terbesar yang pernah lahir di Nusantara. Di atas fondasi yang ia bangun, Sumpah Palapa bukan sekadar janji, melainkan konsekuensi logis dari negara yang telah menemukan bentuk terbaiknya. Sejarah sering memilih untuk mengingat siapa yang berteriak paling lantang dan menaklukkan paling luas, tetapi lupa pada mereka yang membuat semua itu mungkin. Tribhuwana Tunggadewi tidak dikenang karena sumpah besar atau penaklukan jauh, melainkan karena satu hal yang jauh lebih sulit, keberanian mengakhiri era intrik dan menggantinya dengan keteraturan. Ia memimpin bukan dengan ketakutan, melainkan dengan arah. Ia tidak membangun kekuasaan di atas bisikan, tetapi di atas struktur yang bekerja. Dan dari fondasi inilah, Majapahit akhirnya mampu berdiri tegak sebagai negara yang percaya pada dirinya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, istana yang lelah kembali bernapas, negara yang terpecah kembali menemukan ritmenya, dan orang-orang yang tepat akhirnya mendapat ruang untuk bekerja. Tribhuwana mungkin tidak mengucapkan Sumpah Palapa, tetapi tanpa ketenangan dan ketegasan yang ia bangun, sumpah itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. Ia adalah jembatan antara kerajaan yang selamat dari kehancuran dan imperium yang siap mengguncang Nusantara. Dalam keheningan stabilitas yang ia ciptakan, sejarah menyiapkan langkah berikutnya. Karena pada akhirnya, kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang mampu membuat negara berjalan tanpa rasa takut. Dan Tribhuwana Tunggadewi telah membuktikan bahwa terkadang, keputusan paling berani dalam sejarah bukanlah menyerang keluar, tetapi menata ke dalam. Di episode berikutnya, Sumpah Palapa, saat sebuah janji mengguncang Nusantara. Sampai di sana, ingat satu hal, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita memahami kekuasaan hari ini. Sejarah sering mengingat penakluk, tapi lupa pada mereka yang membuat penaklukan mungkin. Tribhuwana Tunggadewi bukan ratu perang, tapi ratu yang mengubur era intrik dan melahirkan era kekuasaan sejati. Kalau kamu setuju bahwa Tribhuwana adalah fondasi kejayaan Majapahit, tulis di kolom komentar, Fondasi Kejayaan. Jangan lupa klik like kalau kamu ingin lanjutan episode Sumpah Palapa, Janji yang Mengguncang Nusantara. Subscribe Nusantara Kingdom, karena sejarah Nusantara jauh lebih epik dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.